Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil perancangan dan analisis warung makan Burini dengan QR menu digital, value proposition design, dan bisnis eksperimen. Sebelumnya, kelompok kami berisikan oleh 3 orang. Yang pertama ada Naomi Love Agatha dengan NIM belakang 14, yang kedua ada Marsha Humairah dengan NIM belakang 26, dan saya sendiri dengan Naswa Aulia dengan NIM belakang 34. Namanya itu Cukup Warung Makan Burini yang berlokasi di dekat kampus. Nah, jenis usahanya itu fokus pada bidang kuliner, terutama penjualan makanan dan penjualan minuman. Target utama dari Warung Makan Burini ini sendiri adalah mahasiswa dan masyarakat di sekitar kampus. Nah, Warung Makan Burini ini sudah beroperasional sekitar kurang lebih 13 tahun dan dikelola oleh sang pemilik ini sendiri. Kami di sini mengidentifikasi permasalahan menggunakan fishbone diagram, di mana masalah utamanya itu yaitu keterbatasan pelayanan dan pelanggan di warung makan Burini ini sendiri. Dan kita punya 6 faktor utama. Yang pertama itu ada faktor people. Nah, di faktor people ini warung makan Burini sendiri masih dikelola oleh si ibu Rininya sendiri, sehingga pelayanan jadi kurang efisien. Kedua ada faktor mesin, yaitu peralatan masak dan peralatan dapur masih terbatas dan sederhana. Yang ketiga ada faktor measurement, artinya pencatatan penjualan ini masih manual, sehingga pengelola itu sedikit kesulitan saat ingin memantau stok ataupun memantau keadaan di warung. Yang keempat ada faktor material, di mana pembelian bahan baku juga masih dilakukan oleh ibu Rini sendiri, sehingga ketersediaan dari bahan baku ini jadi terbatas. Next ada faktor environment atau lingkungan. Karena target utama dari warung makan Burini ini adalah mahasiswa, jadi kalau misalkan libur semester ini penjualan dari warung makan Burini ini mengalami penurunan. Dan yang terakhir ada faktor metode, artinya promosi di sini masih terbatas karena belum memanfaatkan sosial media. Faktor sebelumnya yang saya sebutkan, kita mendapatkan 3 temuan masalah utama. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital karena menu dan harga di sini masih disampaikan secara manual dan langsung. Jadi pelanggan ini sedikit mengalami kesulitan saat ingin mengakses menu dan harga. Yang kedua, kapasitas tempat duduk masih terbatas. Jadi ketika saat jam makan siang di mana jumlah pelanggan meningkat, pelanggan sedikit merasa kurang nyaman sehingga memutuskan untuk beralih ke tempat makan lain yang lebih nyaman. Dan yang ketiga, ketergantungan operasional pada satu pengelola karena masih dikelola oleh pemiliknya sendiri sehingga pelayanan diberikan kepada pelanggan kurang efisien. BMCD di sini digunakan untuk melihat model bisnis secara menyeluruh, di mana blok pertama ada customer segment atau pelanggan utama. Nah, dari warung makan Burini ini, yaitu ada mahasiswa, terus ada masyarakat di sekitar kampus, dan yang ketiga ada pelanggan yang biasa langsung makan di tempat. Selanjutnya, pada blok kedua ada value proposition, artinya nilai utama yang ditawarkan oleh warung makan Burini ini sendiri. Bukan hanya cita rasa makanan yang enak dan harga yang mudah dijangkau oleh pelajar, tapi juga lokasinya yang dekat kampus. Pada blok ketiga ada channel, yaitu saluran yang dipakai oleh warung makan Burini sendiri ini cukup simpel, yaitu pembukaan warung di pinggir jalan di seberang kampus. Blok 4 yaitu ada customer relationship, artinya hubungan yang diciptakan oleh pelanggan ini diciptakan sendiri oleh Burini, di mana hubungannya ini bersifat informal, terus juga sederhana dan cukup ramah. Di blok 5 ada revenue stream, artinya pendapatan yang didapatkan oleh Burini berfokus pada penjualan makanan dan minuman dan pembayarannya dilakukan secara langsung oleh pelanggan di warung. Pada blok 6 ada key activities atau aktivitas utama yang dilakukan, yaitu memasak dan membeli bahan makanan, terus melayani pelanggan, dan mengelola warung makan Burini. Nah, pada blok 7 ada key resources atau sumber daya utama. Jadi ada tempat makan dari warung makan Burini ini sendiri, terus ada peralatan masak, bahan makanan, dan Burini juga sebagai pengelola dari warung makan tersebut. Pada blok 8 ada key partnership atau mitra utama usaha. Nah, warung makan Burini ini juga bekerja sama dengan pedagang bahan makanan di pasar ataupun pemasok bahan baku. Pada blok 9 ada cost structure, yaitu biaya utama yang dibutuhkan oleh Burini. Yang pertama ada untuk pembelian bahan makanan, yang kedua untuk pembelian gas untuk memasak, terus ada biaya listrik, serta perawatan dari peralatan dapur. Nah, berdasarkan BMC awal ini, kita mendapatkan 4 temuan utama, yaitu yang pertama, belum ada digitalisasi layanan. Yang kedua, informasi menu masih manual. Yang ketiga, promosi usaha masih terbatas. Dan yang terakhir, operasional masih tergantung kepada pemilik usaha. Oke, terima kasih Naswa atas penjelasan sebelumnya. Saya Naomi akan menjelaskan sedikit dari penjelasan warung Burini. Pada slide ini ditampilkan value proposition canvas yang digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan. Produk yang kami tawarkan itu berupa makanan yang terjangkau dan mudah diakses. Kemudian kami juga mengidentifikasi berbagai keluhan dari para pelanggan seperti kurangnya informasi menu, variasi menu yang terbatas, serta pelayanan yang kurang efisien. Dari kendala tersebut, kami merancang sebuah solusi yang dapat meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan kepuasan para pelanggan.
Berdasarkan hasil analisis, kami mengusulkan 3 solusi utama. Yang pertama itu ada QR menu digital, yang bisa memudahkan para pelanggan untuk melihat ada menu apa aja sih hari ini melalui smartphone mereka tanpa bertanya langsung kepada pemilik. Kemudian solusi yang kedua itu ada rotasi menu mingguan yang memberikan variasi pilihan makanan sehingga para pelanggan itu tidak bosan dengan menu yang itu-itu aja. Kemudian solusi yang ketiga itu ada timer makan yang bertujuan untuk membantu mengatur penggunaan tempat duduk di saat warung Burini itu sedang ramai. Kemudian kita lanjut ke tahap prototype. Untuk menggambarkan solusi yang kami usulkan tadi, kami merancang sebuah prototype untuk warung Burini. Aku bakal tunjukin video prototype-nya di sini. Nah, itu prototipe sudah kami rancang. Jadi melalui prototipe ini, pelanggan dapat melihat menu, terus mengecek harga dan ketersediaan makanan, serta bisa melakukan pemesanan makanan dengan mudah dan struktur. Nah, pada tahap service flow ini, alur penggunaan sistem dimulai saat pelanggan memindai QR code untuk mengakses menu digital. Setelah melihat menu digital, pelanggan akan mengisi data pemesanan dan mengatur waktu jika diperlukan. Nah, jika pelanggan sudah memesan makanan, maka selanjutnya pesanan akan diproses oleh pemilik dan jika sudah jadi pesanannya akan diantarkan kepada pelanggan. Data pemesanan yang masuk akan tersimpan secara otomatis sehingga memudahkan pengelolaan data dan evaluasi layanan di warung makan Burini. Nah, ini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin penjelasan selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya, Marsya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu hasil bisnis eksperimen. Setelah dilakukan pengujian terhadap 3 solusi yang diusulkan, diperoleh hasil yang berbeda-beda dari masing-masing solusi. Berdasarkan assumption mapping yang telah disusun, solusi pertama yaitu QR menu digital berhasil mendapatkan respon yang sangat positif dari pelanggan. Asumsi bahwa pelanggan bersedia menggunakan smartphone untuk mengakses menu harian terbukti benar dengan tingkat penerimaan mencapai 100%. Solusi ini dinilai mampu mempermudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi menu beserta harga dan ketersediaan secara langsung tanpa harus bertanya kepada pemilik, sehingga diputuskan untuk diteruskan. Solusi kedua yaitu rotasi menu harian yang mendapatkan respon yang positif. Variasi jadwal menu terbukti efektif mengurangi kejenuhan pelanggan, khususnya mahasiswa yang rutin makan di tempat yang sama, sehingga solusi ini pun diputuskan untuk diteruskan. Beda dengan 2 solusi sebelumnya, yaitu solusi ketiga, yaitu timer waktu makan 20 menit, justru mendapatkan penolakan dari sebagian besar pelanggan. Meskipun bertujuan mempercepat perputaran meja dan mengatasi keterbatasan kapasitas tempat duduk, pelanggan merasa kurang nyaman dengan adanya pembatasan durasi makan, sehingga solusi ini tidak direkomendasikan untuk diterapkan. Dari temuan bisnis eksperimen ini kemudian diperkuat oleh hasil diagram Pareto yang mengidentifikasi 3 permasalahan utama yang paling banyak dikeluhkan oleh pelanggan. Permasalahan pertama dan paling dominan adalah promosi dan channel digital yang terbatas dengan frekuensi keluhan sebesar 32% yang menunjukkan bahwa banyak pelanggan kesulitan mengakses informasi menu dan layanan yang tersedia. Permasalahan kedua adalah keterbatasan tempat dan kapasitas duduk sebesar 28% yang menyebabkan ketidaknyamanan terutama pada jam makan siang. Yang ketiga adalah menu yang kurang variatif atau monoton sebesar 16% yang berpotensi menunjukkan minat pelanggan untuk kembali berkunjung. Ketiga permasalahan ini secara kumulatif mencapai 76% dari seluruh keluhan sehingga mencapai prioritas utama yang harus segera ditangani. Berdasarkan dari temuan tersebut, tim kemudian merumuskan revisi bisnis model Canvas. Beberapa perubahan utama dilakukan diantaranya customer relationship yang kini menjadi lebih interaktif melalui QR menu digital yang terhubung dengan WhatsApp dan media sosial.
Lalu value proposition yang bertambah dengan kemudahan akses informasi menu dan variasi pilihan makanan. Untuk channel yang diperluas melalui platform digital sebagai Instagram dan layanan bungkus, serta key activities yang kini mencakup pengolahan menu digital, rotasi menu mingguan, promosi digital, dan pencatatan via spreadsheet. Sehingga keseluruhan revisi ini mencerminkan transformasi dari sistem manual menuju sistem semi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan tanpa mengubah konsep utama warung makan. Sebagai kesimpulan dari keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa warung makan Borini masih menghadapi kendala utama dalam penyampaian informasi menu dan keterbatasan variasi pilihan makanan. Melalui serangkaian pengujian kepada pelanggan, dua solusi mendapatkan respon yang sangat positif, yaitu QR menu digital dan rotasi menu harian, karena keduanya dinilai paling relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehari-hari. Oleh karena itu, kedua solusi tersebut direkomendasikan sebagai langkah perbaikan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan di warung makan Borini secara berkelanjutan.